Dan pagi hari ini kita juga sudah kehadiran dua narasumber dan sampai juga pagi hari ini kita berupaya untuk mengundang dari perwakilan pengelola Bandara Kuala Namu, namun tidak ada yang bisa hadir begitu ya. Dan kita juga sudah kehadiran Abah Abimanyu Wahyu Widayat, pakar telematika. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam, Sehat? Mbak Rati, sehat. Alhamdulillah. Kemudian juga ada Pak Apyadi Siregar, Kepala Ombudsman Perwakilan Sumatera Utara. Selamat pagi, Pak Apyadi. Selamat pagi Mbak Rati dan Mbak Bayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Apyadi, banyak yang mengatakan masih ada kejanggalan terkait insiden ini, baik dari CCTV yang memang sudah beredar juga di media sosial. Sejauh ini temuan dari Ombudsman sendiri seperti apa, Pak Apyadi? Ya, dari kunjungan kita sekali ke bandara ya, kita melihat langsung itu mengobservasi sekitar kawasan lift ya. Lalu kemudian kita juga melihat kondisi ruangan melalui ruang kontrol CCTV. Jadi dari dua sudut pandang itu, sementara kita menyimpulkan bahwa ada jaminan keamanan dan keselamatan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di bandara itu, saya kira itu yang kurang baik ya. Padahal sebetulnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik itu disebutkan bahwa seluruh penyelenggara pelayanan publik wajib memberi jaminan keamanan dan keselamatan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, termasuklah Bandara Kuala Namu ini. Lalu indikator-indikator dari teman kita untuk menunjukkan bahwa kurangnya jaminan keamanan dan keselamatan itu adalah, pertama mungkin kami bisa melihat dari konstruksi bangunannya ya. Jadi bangunan lift itu kan terdiri dari dua pintu. Ya. Jadi dua pintu. Pintu pertama kita di lantai dasar masuk itulah kita label dulu itu pintu A. Pintu keluar itu mestinya di depan ini. Ini pintu yang sebelah yang dihadap korban ini adalah pintu A. Jadi itu pintu masuk. Mestinya itu pintu keluar adalah di pintu B misalnya. Nah, masalahnya kemudian kan ini yang tidak terinfo ya. Nah, ketika naik ke lantai 3, ini kan lantai 1, setelah naik ke lantai 3, mestinya ini dia harus keluar dari pintu belakang ini yang terbuka. Nah, ini yang kemudian kan, karena ini tidak lazim liftnya, ya saya juga pernah dulu terjebak di sini. Cuman waktu itu karena tidak saya sendiri menginformasikan bahwa pintunya di sini Pak keluarnya gitu. Jadi ini pintunya tidak lazim, ada dua pintu ya, jadi tidak informasi. Nah, ketika di lantai 2 itu mestinya pintu yang tadi itu yang dihadapinya itu mestinya tidak boleh pintunya itu terbuka karena itu tidak ada akses keluar. Kalaupun pintu itu terbuka itu hanya dinding kaca di luar. Itu. Jadi mestinya karena itu tidak ada akses keluar di situ, seharusnya itu ini harus dibuat bahwa misalnya bahwa di lantai 3 ini mestinya lift tidak boleh terbuka walau misalnya dipaksa sekalipun. Misalnya dipaksa sekalipun mestinya ini lift tidak boleh terbuka karena ini bukan akses keluar. Nah ini. Jadi di sini. Nah, persoalannya kan ini tetap bisa terbuka. Nah, setelah itu terbuka lalu kemudian antara lantai lift ini dengan lantai gedung ini ada kosong sekitar 50 cm. Nah, ketika ini terbuka lalu dia melangkah lalu terjatuh ke bawah dengan kedalaman sekitar 12 atau 14 meter ke bawah. Nah, jadi ini yang terjadi. Nah, maka saya katakan tadi mestinya pihak perusahaan pengelola bandara itu memberi jaminan keamanan keselamatannya dengan cara apa? Bahwa di lantai 3 itu mestinya lift itu yang di belakangnya itu mestinya harus tertutup. Meski dibuka sekalipun misalnya, itu seharusnya tidak boleh terbuka. Nah, itu. Lalu kemudian yang kedua, seperkosong antara lantai lift dengan lantai gedung, itu mestinya nggak boleh ada kosong. Ya, itu harusnya ditutup. Ini saya katakan tadi bahwa konstruksinya ini saya kira yang kurang memberi jaminan keamanan dan keselamatan dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 9 tentang pelayanan publik. Baik, Pak Apyadi. Berikutnya adalah itu kan soal, mohon maaf Pak Apyadi, saya potong dulu. Itu kan soal jaminan keselamatan dan juga keamanan dari
infrastruktur fisik begitu ya. Nanti saya tanya juga soal pelayanan begitu, karena kan pihak keluarga mengklaim bahwa sudah lapor pada petugas untuk memeriksa CCTV tapi mereka tidak mendapatkan akses itu. Nah, sebelum ke Pak Abiyadi, saya ke Abah dulu ya, Bah. Kita sama-sama melihat kemarin videonya Abah gitu ya. Dari CCTV yang diputar ini, Abah menangkap beberapa kejanggalan. Yang paling kentara, Bah, apa kejanggalan yang Abah lihat? Kemudian, kalaupun misalnya ada kejanggalan itu, benarkah bahwa asumsi ingin menutupi sesuatu itu kuat? Atau ada rekayasa begitu ya? Kita bicara soal fungsi dasar yang paling simpel dari elevator itu sendiri, lift. Tujuannya apa? Mengantar orang dari satu lantai ke lantai lain secara nyaman, aman. Ya. Dan orang sebodoh apapun, maaf ceritanya, kalau dia nggak tahu apa-apa tinggal pencet tombol selesai. Pintunya yang membuka sendiri, pintunya yang menutup sendiri, mengantarkan sendiri semuanya. Betul kan? Ya. Beda sama kalau toilet aja kita masih mesti pencet dulu gitu loh. Ini enggak. Nah, sedemikian mudah agar semuanya orang siapapun dengan ekonomi yang kayak gimana pun, Bisa. strata apapun bisa, ya kan? Menggunakannya, ya. Sekarang hal ini menjadi begitu sulit oleh seseorang di mana dia itu sering ke bandara misalnya, ya dia udah nggak cuma sekali dua kali, baru bukan orang pertama kali ke bandara, dia dua kali kemana mall, mana semuanya sama liftnya, ya kan? Sampai terjadi kendala itu apa? Ada kekhawatiran, adanya macet, adanya getaran, adanya bau, adanya suara-suara yang aneh-aneh, membuat orang yang di dalam lift siapapun akan panik. Panik, ya. Nah, kepanikan ini jelas kelihatan dari video tersebut, dari gerakannya. Itu gerakan bukan dipercepat, jadi gerakan bukan natural. Orang udah panik. Kenapa dia panik? Berarti kelihatan dia hendak memencet tombol-tombol begitu kan. Kenapa sekarang sebuah CCTV untuk lift itu gambarnya begitu hanya sepotong sekecil? Seharusnya, Pak? Nggak mungkin, karena semua kamera CCTV itu modelnya bukan yang model menyorot, tetapi model dome. Oh. Dia model dome itu jadi dia menempel di atas dan bulat sehingga tercover seluruh area sampai apa Angle-nya yang wide gitu harusnya. ya wide, dan kemudian sedikit ada kayak fish eye lah, cembung-cembung Iya. gitu agar kelihatan apa yang dia lakukan. Tujuannya bukan untuk ada yang kecelakaan aja, tetapi kalau ada kriminal, kalau ada asusila, kalau ada orang in and out, ada yang dicurigai pelaku apapun gitu kan. Nah, hal ini yang diedarkan kepada masyarakat, yang beredar itu Zoom. Ini udah aneh, berarti ada yang mau ditutupi. Yang kedua, kemudian dari gambar yang itu, full video gambarnya, rekamannya terputus-putus. Ya gerakannya apa semuanya terputus, berarti Itu juga ada menandakan durasi. apa? Ini terputus-putus, menurut apa ini Iya. terputus-putus, Bah? Iya dong, dari masuknya nggak kelihatan, tahu-tahu udah dari dalam. Iya. Ya kan, dari Oke. situ jatuhnya kelihatan, kemudian tahu-tahu udah kepotong. Nah, segala sesuatu yang sifatnya terputus, sementara kalau naturalnya ini kan dia kelengkap nih, semuanya jalannya normal. Berarti ada yang diputus. Oh, oke. Ini kalau dibilang, wah Abah cuma menduga, silahkan aja nanti buktikan dengan rekamannya yang asli kayak gimana. Karena semuanya ada durasinya. Oke, Ya Bah. kan? Abah bilang tadi misalnya wide angle begitu ya. Kalau dari tayangan Kurang CCTV-nya itu, artinya kalau wide angle harusnya sisi dekat Kelihatan. kamera itu terlihat. Kelihatan. Itu yang menggunanya kamera dome seperti itu. Oke. Kalau ada area yang tidak kelihatan, berarti itu anggap aja dalam tanda kutip kong kali kong antara pengelola lift dengan pelaku kriminal. Jadi kalau dia mau melakukan kriminal, ngumpet aja di pojok sini karena nggak ke cover. Kan nggak mungkin. Semua Iya, petugas itu berupaya untuk bisa ke cover dari seluruh ujung. Nah, Ya. kalau misalnya Abah bilang tadi seharusnya seharusnya bisa mengcover yang di sisi kamera begitu Iya. ya. Kalau misalnya Abah melihat seperti ini, apakah memang Kepotong. typically kameranya atau mungkin ada yang saya nggak tahu ya, operate secara manual di zoom lebih dekat? Kalau kita melihat suatu kamera, pertama akan kelihatan suatu informasi ada label, lokasinya di mana, kemudian date, timestamp, ya jam dan tanggal dan jam terjadinya di situ. Ini nggak ada di rekaman tersebut. Kalau kita ngelihat di pojok kanan, ada tulisannya tanggal, itu bukan tanggal perekaman. Jadi itu Tapi itu tanggal perekaman ulang. Jadi ini kamera ini, videonya yang udah beredar masyarakat itu hasil rekaman ulang, bukan aslinya CCTV. ya. Terbukti kenapa? Gambarnya goyang. Jadi sebenarnya Karena diambil pakai Pakai handphone lagi ke suatu layar gitu. Ini yang disebarkan, bukan CCTV aslinya. tapi kalau berbicara mengenai CCTV aslinya memang yang sesuai Abah bilang itu. Harus ada di timestampnya kelihatan, paling nggak di pojok di situ ketahuan. Nah, itulah informasi yang lebih jelas. Saat kita menemukan di timestamp, berarti itu kita tahu itu sudut yang paling akhir. Tapi kemungkinan diedit ya, tanda kutip mungkin, Bah. Jelas, bukan mungkin. Kalau ini udah jelas diedit, saya berani ngomong, ini kan di media nasional ya. Gitu, saya bilang, karena tidak mungkin suatu CCTV rekamannya kayak gini, kemudian bertimpa, ada goyang-goyang kayak gitu. Ini dua label itu. Saya yakin. Jadi ada part-part yang memang tidak ditampilkan kepada publik, Iya. gitu, yang dipotong begitu Iya. ya, Bah ya. Tujuannya apa saya belum tahu. Apakah Iya, sengaja, iya. tidak sengaja, atau mau menutupi sesuatu belum ketahuan. Tetapi pasti sudah jelas ada part yang dipotong dan kemudian ini hasil perekaman ulang.
Ya kan, yang harusnya diberikan adalah yang rekaman yang full, yang belum di crop, belum kepotong nada demikian bisa ketahuan jelas. Apa yang menjadi penyebab dari jatuhnya wanita tersebut ya? Dan sedikit lanjutnya, kita bayangkan sekarang semua elevator yang rekaman CCTV-nya itu tidak hanya visual, tetapi audio. Jadi saat dia kewalahan di situ, dia nggak tahu apa-apa, pasti orang yang lakukan apa? Dia menekan tombol emergency. Oke, saat itu juga panic terlihat, button. ia juga menelpon seseorang begitu. Jadi komunikasi atau menelpon suaranya pasti opsi terdengar. kedua. Opsi pertama dia akan memencet karena dia tahu kalau orang pun orang tidak tahu, belum tentu ngangkat, belum tahu apa yang harus dilakukan, tinggal memencet tombol di sini, dia udah tahu minta tolong, sorry ini saya kuasa kekunci dan sebagainya. Hal itu bisa ketahuan dengan audio. Dan audio ini ada di semua CCTV untuk lift itu ada, jamin. Pasti ya Bang? Ada. Kalau nggak ada berarti yang pengelolanya yang bikin pertama ini korupsi. Gitu aja selesai. Oke. Karena pemurahan yang dipakai, karena kan di situ harusnya bisa kerekam. Oke. Kita bahas ya, masih banyak yang masih ditanya. sekali Kita ya, harus jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi. Oke, sebelum ngobrol lebih lanjut sama Abah, saya ke Pak Abiyadi lagi. Pak Abiyadi, tadi kan kita sudah bicara infrastruktur fisik begitu ya, menjamin keamanan dan juga kenyamanan. Lalu bagaimana dengan temuan Ombudsman soal servisnya? Karena kan klaim dari keluarga bahwa sudah melaporkan hari itu meminta akses CCTV, tapi tak diberikan juga. Pak Abiyadi. Nah itu, jadi tapi saya izin sebelum sampai ke situ, saya juga kan mengamati kondisi ruangan lift di tempat lain. Ya, saya ingin jelaskan itu dulu sedikit ya. Jadi begini, kan saya bandingkan juga di ruang lift CCTV yang lain. Jadi saya mencoba, misalnya kita mencoba, kan ada beberapa dari kami kan ini kamera yang beredar sekarang ini kan ini aslinya kita lihat kemarin langsung di ruang CCTV ya, di ruang kontrol itu yang besar ya. Jadi kemudian dari situ kita lihat gambarnya itu lebih baik. Lalu kemudian dari situ kita lihat tidak terlihat ada informasi tentang penggunaan lift di dalam lift misalnya ya. Jadi nggak terlihat dia ada informasi tentang penggunaan lift ini di dalam lift. Contoh misalnya ya, karena ini 2 pintu, mestinya menurut saya sebagai orang awam yang pengguna layanan di situ sudah terinformasi seharusnya bahwa lift ini ada 2 pintu ya, kemudian juga penggunaan lain gitu ya, tapi kemarin itu tidak kita lihat di lewat CCTV. Nah saya bandingkan kemudian di lift lain, ruang lift lain, di situ ada beberapa tombol emergency ya. Jadi tombol emergency itu saya bandingkan ini di ruang lift lain, saya bandingkan kami coba tes itu tombol emergency calling ya. Jadi mungkin ini kalau dipencet itu bisa kita bicara, mohon maaf saya mohon dibantu saya terjebak dalam lift misalnya. Tapi itu seperti semalam itu nggak berfungsi. Tapi ini saya coba di lift lain ya. Lalu kemudian emergency lonceng. Jadi kalau mungkin kita pencet itu akan bunyi lonceng. Nah hal-hal ini menurut saya mungkin sederhana, tapi ini menjadi sangat penting untuk sebagai bentuk jaminan keamanan dan keselamatan kepada setiap para pengguna yang diberikan oleh para penyelenggara pelayanan publik itu yang. Nah soal laporan, memang saya kemarin mendengar keterangan dari keluarga korban ya. Jadi setelah dia lapor itu memang dia dibawa katanya ke ruang CCTV. Lalu kemudian di situ dilihat, tapi tidak sampai setengah jam untuk melihat. Yang anehnya memang menurut keluarga korban, dia sudah menjelaskan lokus kejadian di lift. Sebetulnya setelah dia menjelaskan lokus kejadian di lift, itu sebetulnya sudah sangat memudahkan untuk pencarian, ya. Tapi sayangnya kan itu nggak dapat. Memang diketahui ada, kalau menurut informasi kemarin kepada kita, ada sekitar 600 di situ CCTV kamera ya. Nah, tapi dengan penjelasan bahwa dia sudah menjelaskan lokus kejadian di lift, sebetulnya itu sudah gampang. Karena di bandara ini hanya ada 4 lift. Tinggal fokus sebetulnya kepada 4. Dan jamnya juga sudah diberitahu. Saya kira sudah gampang sekali mendapatkan informasi itu. Nah, sayangnya layanan informasi itu yang tidak bisa dia dapatkan. Yang mirisnya kemudian yang hanya tidak sampai sekitar setengah jam itu di ruang kontrol CCTV, dia kemudian dibawa ke terminal. Karena antara terminal dengan ruang kontrol CCTV itu ada beda gedung ya, beda gedung. Nah, setelah dari ruang kontrol CCTV dia diantar lagi ke ruang terminal. Ruang terminal itu petugas kontrol CCTV itu menyerahkannya kepada petugas di terminal. Lalu kemudian di terminal dia didampingi sebentar, tapi akhirnya kemudian dia ditinggal sampai jam 3 pagi dia di situ. Ini saya kira yang sangat ironis ya. Jadi jam 3 pagi dia mencari di situ tanpa didampingi oleh pihak bandara. Itu informasi kemarin yang kita dapat dari pihak keluarga korban. Nah, dalam perspektif pelayanan publik saya kira ini sangat ironis ya. Mestinya di sini
ada unit pengelolaan pengaduan. Ya, Undang-Undang 25 tahun 1999 menyebutkan bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik harus wajib menyiapkan unit pengaduan yang bisa diakses oleh publik setiap kapanpun ketika dia komplain tentang layanan penyelenggara pelayanan publik itu. Itu yang tidak ada. Pak Abiyadi, tadi kan juga sempat dikatakan oleh Abah bahwa sebenarnya ini CCTV tidak seperti CCTV yang ada pada lift pada umumnya, apalagi dengan 2 pintu begitu ya. Apakah informasi yang Anda dapatkan CCTV yang memang ada di Bandara Kuala Namu bentuknya seperti ini yang berada di media sosial? Saya tidak mengamati secara persis malam bentuk CCTV-nya ya, karena nggak baru terdengar dari Abah ini, baru saya paham tentang bentuknya itu ya. Tapi kami kan kemarin nggak melihat ke ruang itu karena itu sekarang ada di polis lain. Tapi kami membandingkan di lift lain gitu ya. Jadi itu dia. Makanya kalau sebentuk CCTV kebetulan semalam saya nggak mencermatinya dengan secara detail tentang liftnya gitu. Maksud saya hasil dari rekamannya, dalam arti rekaman CCTV yang beredar di media sosial, apakah itu yang juga didapatkan oleh Ombudsman? Kita kemarin kan karena diawali kan kita melihat dengan CCTV yang beredar di publik. Lalu kemudian kemarin setelah kita observasi di sekitar lift, kita juga meminta melihat di ruang kontrol CCTV ya. Jadi memang saya lihat itu berbeda. Ini kan goyang seperti kata Abah tadi, ini goyang. Tapi yang di sana itu memang lebih fokus, lebih besar, lebih apa. Nah, itu. Jadi berbeda. Oh, berbeda daripada yang berada di media sosial ya. Oke. Saya ke Abah lagi, Bah. Kalau tadi Abah kan sudah menganalisis ya soal wide angle dan lain sebagainya gitu. Nah, kalaupun misalnya ada dugaan soal mengedit dan lain sebagainya, dengan timeline yang ada dalam peristiwa itu, membutuhkan waktu lama nggak sih, Bah, mengedit itu? Kalau cuma pekerjaannya tinggal cropping aja, itu pekerjaan yang mudah sekali. Itu kerjaan nggak nyampe 1 menit sudah bisa tinggal cropping doang kok. Ya kan, semuanya terpotong. Dan kemudian tinggal cut juga itu mudah dalam arti tinggal hanya memotong area-area. Yang sulit adalah berskenario, bercerita untuk mana yang mau dipotong ya, supaya nggak ketahuan seperti apanya. Nah, itu pasti mereka butuh, karena mereka mencoba menutupi. Kalau ternyata ini upayanya adalah untuk menutupi ya, gitu lah, dipotong durasinya, dipotong bagian tengahnya, segala itu pasti akan lama. Karena mereka mencari sesuatu yang bisa dipotong dan kemudian sewajar mungkin. Pasti itu akan lama. Tetapi pekerjaan yang dari sini, apapun mau menurut mereka susah atau mudah, apa yang kelihatan sekarang, orang manapun, bukan hanya saya, siapapun dia tinggal memeriksa, oh udah tahu itu kameranya di cropping, satu. Yang kedua, oh ini juga dari durasinya ada area yang juga dipotong. Yang ketiga juga sudutnya tidak wajar. Ya. SOP juga nggak wajar. Kenapa? Ada seseorang melapor, keluarganya hilang, kemudian udah dicatat sama bagian penerimaan. Dan liftnya hanya 4 di situ padahal ya. 4, dan kemudian nggak bilang juga di lift kan, yang penting ada yang keluarga hilang. Sampai seharian, sampai besokannya lagi nggak ada yang memfollow up dari laporan tersebut. Apa yang hilang ini udah ketemu apa enggak? Kan kalau nggak ketemu mungkin ada kecelakaan, mungkin emang nyelinap, mungkin untuk melakukan tindakan kriminal ataupun apa. Dia harus benar-benar sensitif terhadap setiap barang masukan yang ada. SOP ini nggak dijalankan. Kalau dijalankan dia tahu, tinggal lihat lapornya jam berapa, jam sekian. Oke, lihat semua area jam segitu ada kejadian apa di semua elevator, di semua apa, semua kelihatan kan? Jam tersebut saat orang terakhir itu menelpon, pasti akan kelihatan dengan mudah, dan semua elevator itu ada lognya, jam berapa dia dibuka. Dan durasi waktunya kan sudah jelas ya, dalam arti saat ada pelaporan. Ada pelaporan, dan kemudian ada pelaporan ketahuan juga kan si korban ini atau bukan orang yang hilang ini terakhir kontak jam berapa. Nah, dari sana bisa ketahuan. Tapi kalau kita melihat dari isi liftnya kan sempat ada keterangan dari pihak pengelola bandara bahwa wanita ini mencoba membuka pintu lift. Kalau Abah melihat dari hasil rekaman itu, memungkinkan nggak sebenarnya? Mungkin kalau liftnya lagi-lagi diciptakan dengan pengadaan yang korupsinya besar banget. Masa iya lift begitu mudah sih? Wanita itu dia pakai telepon 1 tangan ya, kemudian dia membuka 1 tangan. Wih, dia kalau nggak Wonder Woman atau apa, nggak mungkin orang sekuat apapun. Jangankan wanita, laki aja kita ngebuka lift di situ pakai jari loh, kecuali sudah ada celah kita dorong masih nggak apa-apa. Jari dulu menyelip kemudian untuk membuka itu nggak yang gampang. Seorang wanita kalau bisa membuka dengan 1 tangan, berarti anak kecil juga bisa. Nah, berarti lift bandara ini nggak aman. Harusnya benar-benar aman. Dia hanya mau terbuka, itu benar-benar di 1 lantai, 1. Yang kedua, bisa itu dibukakan oleh operator. Memang
Kenapa tujuannya? Kalau untuk maintenance, untuk apa itu bisa dibukakan. Tapi itu pun akan tercatat secara digital. Ini kan bukan lift zaman dulu. Lift baru Semua lift yang diciptakan sampai sekarang itu selalu diperbarui dan secara digital semuanya diimplementasikan segala sesuatu yang bisa untuk mengontrol. Termasuk kapan dibuka, jam berapa dibuka, sehingga kalau ada ternyata petugas pun untuk nakal-nakalan ataupun melakukan kriminal, bagian pengontrol yang lain bisa melakukan cross check dari log tersebut. Kapan ini dibuka paksa, dibuka dari dalam atau dibuka secara orang yang liar yang nggak dikenal. Bayangkan kalau lift bisa dibuka diam-diam, petugas nggak tahu, orang sekitar nggak tahu, berarti orang bisa nyelinap dong. Iya. Harusnya saat dia mau ada membuka, itu kemudian ada alert di bandara di situ, di lantai yang terdekat, di petugas yang terdekat, itu akan alert itu bunyi, dan kemudian di petugas elevator, sehingga mereka langsung lihat ada apa nih terjadi di sini. Iya, ada warningnya ya, ada Iya. alertnya. Ceritanya kalau cuma satu orang korban nggak apa-apa, ternyata di dalam lift ada 15 orang, atau umpamanya ada berapa orang, kan lebih banyak yang korban kan. Nah, mereka harus tindak cepat. Karena segala sesuatu itu harus ditindak secepat-cepatnya untuk menghindari adanya korban. Nah, catatan-catatan ini yang tidak ada, dan upaya-upaya dari data-data di sini yang kita lihat kok ini nggak ketemu dengan logika normalnya suatu pelayanan yang menciptakan suatu keamanan dan kenyamanan bagi publik sekitarnya. Oke, nah artinya kalau misalnya lagi-lagi kan ada pergerakan ya dari korban ini mendekati bagian kanan. Kita kan nggak ketahuan juga karena kita nggak kelihatan juga apa yang dia lakukan sebenarnya. Tapi secara log tadi, logbook lah ya istilahnya begitu. Dalam sebuah sistem lift sebenarnya bisa ketahuan, Bang. Ketahuan kecatat siapa pencet nomor apa, tangannya siapa pelaku. Kalau di dalam ada beberapa orang, lebih dari satu nggak ketahuan siapa yang mencet. Buktinya ada di CCTV. Tapi Tetapi hanya tombol satu orang. apa yang terpencet itu kecatat. Ada yang memencet tombol sekian nyala, jam segini-gini. Ini semuanya kecatat. Karena dari data-data tersebut itu bisa ketahuan apa yang terjadi dengan lift ini. Termasuk apa yang dibukakan tadi sama petugas gitu loh. Nah, kalau dia bisa memencet dan kemudian dia melakukan segala sesuatu sendiri, berarti tidak ada bantuan dari petugas liftnya yang memonitor. Mungkin atau diminta tolong, dia minta bantuan, tidak ada yang melakukan respon. Ya. Gitu. Oke, Baik. Bang, satu lagi, Bang. Kalau memang 5 juga nggak apa-apa, 5 lagi. ada dugaan gitu ya direkayasa videonya dan dipotong dan lain sebagainya. Recovery untuk bahan penyidikan sebenarnya bisa. Nggak usah recovery, pasti yang dasari yang direkayasa adalah hasil outputnya, bukan aslinya. Gitu dah. Kalau dari aslinya kita bisa bongkar dari aslinya, misalnya video tersebut harusnya durasinya sekian, ternyata kepotong, kelihatan karena nggak nyambung. Iya. Ya kan dari lognya kan kelihatan, harus kelihatan dia timestamp-nya. Itu bicaranya sampai second, milisecond. Kelihatan putarannya, kalau kepotong kelihatan. Ini udah durasi sekian, 2 detik, 3 detik ada yang kepotong, bisa kan ketahuan. Baik. Saat itu tidak bisa ditampilkan, berarti sudah ketahuan semakin jelas, ada upaya dipotong. Apapun alasannya dan tujuannya ya. Betul. Gitu. Jadi masih akan didalami juga oleh pihak kepolisian pastinya ya. Pak Abiyadi, jadi ini progresnya nanti akan seperti apa mengenai kasus ini, Pak? Ombudsman Sumatera Utara sampai sekarang masih terus melakukan proses pemeriksaan ya. Kemarin kita sudah minta keterangan pihak otoritas bandara Odban, dan hari ini kita sudah berencanakan untuk mengundang pihak AP2 dan PT apa itu ya, Angkasa Pura Aviasi itu. Jadi ada beberapa pihak yang hari ini kita undang, dan mungkin kita juga memungkinkan kita mengundang holdingnya ya, yaitu PT Aviasi Pariwisata Indonesia itu Aviata ya. Jadi sekarang kan ini kan informasi yang kita dapat, ini ada holdingnya ya di atas. Jadi AP2 itu sudah menjadi anak perusahaan dari Aviata. Jadi kemungkinan kita masih terus akan melanjutkan proses pemeriksaan. Nah, setelah itu kita pemerintahan keterangan sudah selesai semua, nanti kita akan lahirkan sebuah laporan akhir hasil pemeriksaan ya. Setelah kita bandingkan dengan beberapa regulasi-regulasi, jadi masih ada regulasi tentang Permenaker nomor 6 tahun 2017 tentang keselamatan dan kesehatan kerja elevator dan eskalator. Nanti kita akan pelajari semua itu, nanti akan muncul laporan akhir hasil ombudsman ya. Kemudian di situ akan termuat beberapa saran-saran korektif ya, yaitu saran perbaikan kepada pihak penyelenggara pelayanan di bandara. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Abiyadi atas waktunya. Abah juga terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama ya mengawal proses penyidikan ini sehingga mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Sekali lagi kami juga sebelum memulai diskusi ini, kami sudah mengundang perwakilan dari pihak bandara untuk hadir, namun hingga pagi hari ini belum bisa bergabung dengan kami.